Halo guys, balik lagi sama gua dan ya hari ini aku mau review sebuah jam dari Huawei Talkband itu sebenarnya sudah lama dan ini produk sudah kira-kira tahun 2000 berapa ya 13 kalau nggak 15 lah. Soalnya dia masih requirements-nya itu Android 4 and iOS 7. Itu udah lama, mungkin kalian bisa komen itu kapan, dan saya pun udah lupa. Oke, jam ini sebenarnya udah lama, cuman mau saya review gitu ya, apakah masih berfungsi sampai sekarang dan mengikuti zaman. Oke, kita langsung saja unboxingnya. Oke, dari saat membuka kotak ini filmnya premium. Oke, saya taruh sini dan ini jamnya. Warnanya ini aluminium black kalau nggak salah. Dan ini yang hero colornya. Oke, kita buka. Oke, dan ini tentunya barangnya asli dari Huawei. Karena ada palsuannya, harganya cuma 500.000, dan untuk yang versi black ini harganya pun cukup mahal, kisaran 2,7 untuk harga baru. Harga second mungkin 1,6 juta. Oke, kita taruh di sini. Dan di sini ada tempat charger dan sebelahnya tidak ada. Oke, kita buka bagian sini. Oke, ini plastik, kualitinya oke. Lalu ini kita dikasih kabel data yang masih micro USB dan masih baru. Lalu ada ini earbuds. Sebenarnya sih ini cuman buat cadangan. Oke, yang dipakai saat pembeliannya itu yang ini. Benar, fokus, udah penyet. Dan ini yang ukuran paling besar. Oke, dan untuk yang ini yang saya pakai ukuran yang medium. Kalian bisa lihat di sini. Dan di dalamnya ada speaker, saya akan lepas. Oke, bentuknya hexagon. Dan ini besi, oh bukan, aluminium, sama kayak bodinya. Dan di sini ada satu tombol power dan mikrofon. Oke, nice. Dan ini tempat baterai yang berkapasitas cuman berapa ya? Bentar. Oke, saya lupa, tapi saat itu ya kalau nggak salah lihat baterainya itu berapa ya? Masa 500 mAh? Nggak tahu sih, tapi di tulisannya sini tahan 12 hari. Ada fitur resistant IP57. Lalu layarnya pun sudah OLED. Oke, nice. Dan di sini ada logo Huawei yang dikasih plastik di sini, tapi kalau dicopot bakalan lepas. Dan pernah saya coba, tapi sudah begini robek. Dan ini kotaknya pun sudah lama ya. Ada tulisan Huawei Design. Dan seperti ini, tentunya asli dari Huawei-nya, works with app. Dan yang paling fitur utamanya itu bisa connect ke iPhone. Dan untuk semua device kecuali Android di bawah Android 4
0 itu sudah tidak bisa connect ke jam tangan ini. Oke, dan di sini kita juga dikasih manual user guide. Nah, kita buka dari sini. Oke, dan bukunya pun premium ya, sablonannya pun not bad, dan bukunya dibuatnya dengan sangat niat. Dan di sini ada bahasa Arab kalau nggak salah. Yap, Torben, Quick Start, dan Safety Information. Dan ini pun berapa halaman? Oh, 74 kira-kira. Lalu Quick Start-nya pun sangat tebal. Ini kira berapa halaman? Oh, gak ada tulisannya. Ini cuman Quick Start-nya doang. Oke, kita fokus ke jam tangannya terlebih dahulu. Bentar. Oh ya, yang ini. Oke, sudah terpasang. Tadi yang saya ambil itu yang sangat besar ini, tadi salah. Saya selalu recommended pakai yang medium karena lebih pas titiknya. Oke, kita sekarang akan menyambungkan ini ke tempat asalnya. Pertama kita masukkan dari sini. Nah, oke, sudah terpasang dengan erat. Kita akan nyalakan. Oke, nah ini masih belum connect ke HP saya. Dan oke, kalau mau connect bisa dengan cara begini. Nah, tinggal tekan tombol Bluetooth-nya di sini. Lalu ada untuk capture ketika kita mau ngefoto seperti S Pen. Kalau S Pen kan pakai tombol, kalau yang ini tinggal tekan bagian pada layarnya ini. Oke, dan ini untuk Find My Device, asalkan dengan catatan koneksi Bluetooth-nya terhubung. Ingat, saya cuma ada 3 mode, nyambungin ke HP, capture, Find My Device, dan ya seperti tadi. Di sini pun layarnya bagus, AMOLED. Ya hampir sama seperti AMOLED. Oke, kita dari awal. Dari tampilan pertama. Tampilan pertamanya seperti ini. Ukurannya lebih sedikit besar daripada Mi Band 4. Oke, kalau kita tahan itu kita bisa ganti wallpapernya. Seperti ini yang wallpaper utamanya ketika kita baru beli. Bentar, agak susah guys karena gak sebagus, layarnya gak serespon smartwatch-nya Samsung kayak Gear Fit 2 Pro. Nah, ini wallpaper yang kita harus connect ke HP kita supaya bisa mendapatkan information weather-nya. Lalu ini jam analog, cocok untuk perempuan, tapi saya kurang suka. Dan ini yang saya suka karena minimalis dan sporty ya. Oke, untuk halaman keduanya ada step, lalu kalori, ini sleep tracking, sport mode, cuman hanya satu, kita tahan. Nah, cuman begini, ada pause dan stop, jadi kita bisa lihat hasilnya. Ada step dan juga kalori yang sudah terbakar, dan ini informasi tentang
Bluetooth tidak koneksi putus dan baterainya mau habis. Nah, fun fact, hanya semua wallpaper yang kayak gitu kecuali ini. Nah, kalau kita ke atas cuman ada ini step, kaloris, sleep tracking, sport mode, dan ini. Karena sudah ada informasi tentang baterainya di sini, lalu ada gambar Bluetooth tidak terkonek ke HP kita. Nah, jadi kalian tadi bisa rewind video saya. Nah, kalau saya swipe ke atas, dia gambar munculnya seperti ini. Nah, apalagi yang kita bahas untuk cat ini? Oh ya, rubbernya pun solid dan juga ada motif garis-garis gitu. Keren, dan di sini ada tulisan Huawei. Fokus benar. Nah, agak kurang kelihatan ya. Oh ya, karena jam ini jam keluaran tahun yang cukup lama, masih belum ada heart sensor, cuman di sini kotak persegi ini kalau kalian bisa lihat. Nah, yang di sini itu ada sensor sleep trackingnya sama sport mode supaya bisa mendeteksi step. Terus ketika kita tidur pun juga semuanya itu dibaca dari yang di sini persegi ini. Oke, nah di sini kita bisa lihat ada colokan micro B, dan oke, untuk fun fact ya, ini bukan sekedar gelang yang ini ada tulisannya talk band, karena di balik bodinya yang melengkung ini ada sensor untuk ya yang saya bilang tadi, sport mode, sleep tracking, dan juga di dalamnya itu bisa membantu kita untuk menstabilkan koneksi Bluetooth pada jam kita. Jadi HP ini, bukan HP, jam tangan ini juga disupport dengan wristband lah, tempatnya wristband ini yang bantu menstabilkan koneksi, lalu untuk membantu sport mode. Tapi kalau kita mau menggunakan speakernya itu kita harus copot pakai dua tombol ini pas, dan ya bentuknya pun ergonomis, pas di telinga. Oke, seperti ini. Oh ya, mikrofonnya tadi di sini ya. Oke, kita lanjut. Tadi saya ngambil minum karena batuk, bukan corona. Oh ya, kalian nonton video ini di rumah saja, jangan nonton di mana-mana. Sebelum kalian nonton video ini, cuci tangan terlebih dahulu. Baru kalian bisa lanjut nonton video ini. Ya, kita lanjut reviewnya. Oke. So, seperti yang saya bilang tadi, menstabilkan koneksinya di sini, dan kalau kalian mau mendengarkan musik bisa lewat speaker ini. Dan kalau kalian mau masang, jangan kebalik, yang di sini ditaruh yang di dalam. Nah, itu salah. Meskipun kita kurang enak, sama kayak ini AirPod ya, kan ini lebih menjorok
ke dalam. Dan kalau yang ini kan kayak datar, jadi kayak kurang enak di telinga gitu, kayak rasanya pun mau copot tapi padahal enggak. Jadi saya yang keluhkan itu bagian earpiece-nya atau speakernya. Earpiece sekaligus speaker. Jadi kalau kita mau telepon nggak perlu pakai HP, jadi kita tinggal lepas dan angkat. Lalu kalau kalian selesai telepon bisa reject di sini. Oke, saya akan mengetes water resistance-nya pakai ini karena saya kurang rekomen saat mungkin kalian berenang ingin mendengarkan musik pakai ini. Itu saya tidak sarankan karena jika kalian berenangnya lama akan merusak colokan microbe-nya, dan itu pun sangat mahal. Kalau rusak, Huawei pun tidak mau nerima garansi kita karena kena air. Jadi kalian gunakan sepantasnya. Ya mungkin saat eksiden kalian tiba-tiba jatuh di kolam renang, lalu kehujanan, lupa bawa payung, jam ini pun masih terlindungi dan kalian nggak perlu khawatir. Nah, water resistant dia kan juga dust resistant. Oke, kita akan tes water resistance-nya. Oke guys, saya review sambil duduk ya karena malas berdiri. Oke, ini sudah saya sediakan airnya hampir penuh ya. Sebentar, sebelum tes IP57 saya mau tes jam yang water resistance-nya itu beda selevel. Ya kalian tahu jam daily watch gua ya Amazfit Pace, ini sudah lama, tahun 2000, rilis 2016 tapi saya beli 2017, berarti kira-kira untuk pemakaian saya sudah 3 tahun dan umur jam ini mungkin ini sudah keluar saat rilis tapi baru saya beli 2017, berarti umurnya sudah 4 tahun. Ya cukup tua tapi sangat awet. Oke, jadi saya mau ngetes si Talkband B2 ini. Oh ya, sebentar saya lupa sesuatu. Oke, saya ngambil barang yang ya seperti ini lah, gak usah yang mahal-mahal kayak piring gitu. Saya takut pecah nanti jatuh karena piring gua mahal semua. Oke, saya akan tes dari ke sini supaya nggak ngerusak meja ini. Oke, saya celupkan sekarang. Kalian bisa lihat di bawah. Apakah saya bisa menggerakkan layar? Oh, tidak bisa. Oke, dia sudah terblokir oleh air dan tidak ada bantuan. Oh, ada bantuan sih. Nah, taruh sini dulu. Dan untuk yang ini mungkin tambah gak bisa. Ternyata meja saya akan basah. Oke, yang ini pun juga keblokir dengan air. Ya benar, saya. Nah, oke guys, saya lupa sesuatu. Ada fitur yang bisa membantu kita tanpa harus pencet
layar ini. Oke, kita hanya pakai gestur seperti ini. Bentar. Oke, tadi basah jadi masih keblokir. Oke. Nah, ya seperti itu. Ya kira-kira seperti inilah. Ya ampun. Ya masih keblokir dengan air, masih sensitif ya sama air. Nah kalau gini bisa loh. Yap, dia gak mau yang pas mode gini. Oke, itu sebagai catatan saja. Oke. Oke, so kekurangan HP ini pada gesturnya. Itu bagian sini entah kenapa. Oh, kok baru bisa nih. Oke. Ya, jadi review ini agak gagal pada gesturnya. Oke. Ya, untuk menurut saya jam ini pun banyak kekurangannya pada saat pakai speaker dan saat berenang di air. Kita tidak ada mode berenang, dan juga saat pakai speaker itu sangat menakutkan. Mending saya kayak Misfit Base ataupun Gear S2 yang pakai istilahnya apa ya, charging dock. Ya, charging dock itu lebih aman karena saya takut rusak pada USB-nya, colokan USB-nya. Guys, mungkin kalian penasaran sama speaker dari si Talkband ini. Oke, akan saya tes ya. Ntar saya dekatkan dengan mikrofon saya. Ya kira-kira seperti itu. Ya seperti itu speakernya. Kalau kita pakai sih rasanya kurang ke dalam, dan bassnya wow. Ya masih dibilang bagus lah. Binginan Huawei speakernya apa sih yang nggak bagus? Masih semuanya bagus, tentunya juga HP-nya. Oke. Sampai di sini terlebih dahulu kiranya review Huawei Talkband B2 ini. Kalian pun bisa bertanya tentang jam ini asalkan komen kalian sopan, dan tentunya komen apapun akan saya balas. Ya asalkan tadi sopan. Oke, seperti ini dulu review kali ini. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like, dan kalau kalian mau subscribe silakan, mau gak subscribe pun silakan. Yang penting kalian juga bisa mendapatkan informasi tentang jam tangan ini. Oke, kita ketemu lagi di next video. Bye.